100 GB per second. Ini adalah kecepatan transfer data dengan menggunakan teknologi Li-Fi. Bayangkan, kalian menonton 100 film hanya dengan 1 detik saja. Gimana itu bisa terjadi? Nah, ini bisa terjadi dengan potensi lampu LED. Menarik kan? Mari kita bahas lebih lanjut. Untuk memahami Li-Fi, mari kita bahas Wi-Fi terlebih dahulu. Misalkan kalian ingin mengirim pesan ke teman kalian. Apa yang kalian lakukan? Kalian akan membuka handphone, connect ke internet, membuka sosmed, mengetik pesan kalian, lalu mengklik kirim. Terlihat simpel bukan? Tetapi kalian tahu nggak gimana caranya? Gimana teks dari HP kalian bisa sampai ke handphone teman kalian? Ini berarti pesan kalian melakukan perjalanan petualangan melalui udara. Tapi gimana? Nah, pesan tersebut hanyalah sebuah data. Data bisa berupa audio, video, gambar, dan masih banyak lagi. Kalian menggunakan HP atau gadget serupa untuk kirim data. Nggak mungkin kan mengirim data secara langsung? Jadi, data itu diubah menjadi bahasa yang dimengerti oleh komputer yang berupa 0 dan 1. 0 dan 1 tersebut merupakan data biner. Untuk mengirim data biner, kalian dapat menggunakan Wi-Fi, Li-Fi, ataupun teknologi lainnya. Saat ini, kita menggunakan Wi-Fi. Karena ini adalah teknologi wireless yang digunakan untuk mentransfer data antara komputer, HP, ataupun gadget lainnya yang memungkinkan kita mengakses internet. Dalam teknologi Wi-Fi, kita menggunakan gelombang elektromagnetik yang bergerak melalui udara dengan kecepatan besar. Lebih tepatnya, gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang radio. Data biner diubah menjadi gelombang radio unik dengan amplitudo, frekuensi, dan fase tertentu. Gelombang radio bergerak melalui udara ataupun ruang hampa dan mencapai perangkat lain di mana ia mengubah gelombang radio menjadi data biner dan mendapatkan informasi seperti teks, gambar, audio, video, dan lain-lain. Setelah kita bahas tentang Wi-Fi, mari kita bahas tentang Li-Fi. Jadi, pada tahun 2011, ada seorang profesor di Universitas Edinburgh memperkenalkan teknologi Li-Fi pada Global TED Talk. Li-Fi ini adalah singkatan dari Light Fidelity. Maka bisa dibilang teknologi ini terkait dengan cahaya. Kita udah menggunakan bantuan gelombang radio untuk mentransfer data. Namun, Light Fidelity ini menggunakan visible light alih-alih gelombang radio untuk mentransfer data. Dalam teknologi Wi-Fi, data biner diubah menjadi gelombang radio. Tetapi dalam teknologi Li-Fi, data biner diubah menjadi gelombang cahaya atau visible light, yang bisa disebut juga dengan VLC atau Visible Light Communication. Visible light adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang memiliki panjang gelombangnya berkisar dari 400 nanometer hingga 700 nanometer. Untuk mengirim data menggunakan Li-Fi, kita perlu sumber cahaya yang berfungsi sebagai pemancar. Sebagai sumber cahaya, kita mengharapkan LED agar lebih efisien dibandingkan lampu biasa. LED adalah perangkat semikonduktor yang akan menghasilkan visible light saat dialiri arus listrik. LED dapat bersinar lebih terang dan menjadi redup hingga 1.000.000 kali per detiknya jika divariasikan dalam aliran listriknya. Saat LED redup, itu adalah 0, tetapi sebaliknya saat LED menyala terang, itu adalah 1. Inilah cara kita mengirimkan data biner menggunakan Li-Fi. Untuk menerima data tersebut, kita akan menggunakan perangkat yang bernama fotodioda. Fotodioda juga bisa disebut sebagai detektor cahaya. Ini adalah perangkat semikonduktor yang menerima cahaya dan mengubahnya kembali menjadi arus listrik. Ini juga bekerja dengan kecepatan tinggi seperti LED. Ketika data biner diperoleh, fotodioda akan mengolahnya kembali menjadi sistem informasi yang dapat dibacain manusia. Kita dapat menggunakan rangkaian lampu LED untuk mencapai kecepatan transfer yang setara dengan 100 gigabit per second. Bahkan dalam beberapa kasus khusus, para peneliti dari Oxford University telah meneliti bahwa Li-Fi dapat mengirimkan data dengan kecepatan yang menakjubkan, yaitu 224 gigabit per second. Sekarang, apakah kita benar-benar perlu untuk memikirkan Li-Fi? Kalian mungkin berpikir bahwa Wi-Fi saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan internet kalian. Ternyata itu nggak benar, karena peningkatan drastis pengguna internet di seluruh dunia, Wi-Fi nggak akan mampu mengikuti permintaan data.
Masalah utama lainnya, yaitu lembaga negara dan beberapa swasta lainnya, bergantung pada rentang frekuensi unik mereka untuk mengirim dan menerima data di antara mereka sendiri. Karena peningkatan pengguna, spektrum frekuensi ini menjadi sangat padat. Hal ini menyebabkan masalah yang disebut spektrum crunch. Ini berarti sangat sulit untuk menyediakan frekuensi yang unik untuk pengguna baru. Fenomena ini mengurangi kecepatan transmisi data melalui Wi-Fi. Peringatan tentang spektrum crunch ini sudah diberikan oleh US Federal Communication Commission. Jaringan Wi-Fi lebih mudah diretas, yang dapat mengancam keamanan transmisi data. Tetapi spektrum visible light 10.000 kali lebih besar daripada spektrum gelombang radio. Jadi secara otomatis dapat menghilangkan kemungkinan dari spektrum crunch. Yang perlu kita khawatirkan adalah tentang situasi yang disebut gangguan elektromagnetik atau gangguan frekuensi radio. Ini adalah gangguan yang tidak diinginkan terhadap sinyal radio yang disebabkan oleh sumber eksternal. Tempat-tempat seperti rumah sakit dan kabin pesawat, tempat tersebut sangat rawan untuk gangguan elektromagnetik. Jadi, kita tidak dapat menggunakan gelombang radio untuk mentransfer data. Tapi kita dapat menggunakan teknologi Wi-Fi untuk berkomunikasi di tempat-tempat ini. Selain itu, total energi yang dibutuhkan untuk mentransfer data menggunakan Wi-Fi lebih rendah daripada Wi-Fi. Oleh sebab itu, secara otomatis, dampak lingkungan Wi-Fi lebih rendah. Dan Wi-Fi diharapkan menjadi 10 kali lebih hemat daripada Wi-Fi. Karena data ditransmisikan melalui lampu LED, dan lampu LED hampir ada di seluruh dunia. Tidaklah tugas yang mahal untuk menerapkan teknologi ini. Pernyataan ini didukung oleh perusahaan Pure Wi-Fi yang didirikan oleh penemu Wi-Fi sendiri, yaitu Harald Haas. Mereka percaya bahwa di masa depan akan memungkinkan untuk menggunakan energi matahari untuk mentransfer data. Itulah mengapa implementasi Wi-Fi sangat penting dan pilihan yang dapat dipertimbangkan untuk mentransmisikan data yang ditingkatkan. Bersama dengan keuntungan ini, Wi-Fi juga datang dengan beberapa masalah. Ini adalah teknologi baru yang mengimplementasikannya secara besar-besaran memerlukan jenis infrastruktur baru yang belum tersedia sekarang, kecuali lampu LED tersebut. Area jangkauan Wi-Fi adalah rentang 20 meter hingga 100 meter. Namun, dalam jangkauan Wi-Fi hanya dapat mencapai 10 meter. Ada beberapa tantangan lain yang harus dihadapi sebelum memiliki Wi-Fi di rumah kita. Wi-Fi mungkin memiliki kecepatan transmisi data yang lebih cepat, tetapi untuk saat ini, Wi-Fi tidak mungkin bisa menggantikan Wi-Fi. Oleh karena itu, para ilmuwan percaya jika kita menggunakan Wi-Fi dan Wi-Fi secara bersamaan, itu akan menjadi revolusi dalam dunia jaringan. Ada sebuah artikel dari Afrika Selatan yang membahas bagaimana teknologi seperti AI, Wi-Fi, IoT, dan sistem cyber fisik digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih efisien dan berkelanjutan. Jepang telah memimpin dalam pengembangan Society 5.0 dengan fokus pada inovasi, teknologi, dan pencapaian Sustainable Development Goals (PBB). Selain itu, artikel juga membahas arsitektur kota pintar yang berkelanjutan dengan penekanan pada privasi dan keamanan. Konsep Wi-Fi ini memberikan dampak yang sesuai dengan aspek SDG, yaitu yang pertama ada SDG 3 yang merupakan kesehatan dan kesejahteraan. Wi-Fi dapat digunakan dalam konteks kesehatan untuk meningkatkan komunikasi di rumah sakit dan memfasilitasi transfer data yang lebih efisien, lebih cepat, dan lebih aman. Yang kedua, ada konsep SDG 4, yaitu pendidikan berkualitas. Wi-Fi dapat meningkatkan akses internet di sekolah dan institusi pendidikan, yaitu mendukung pembelajaran online dan akses cepat ke dalam sumber daya pendidikan yang ada. Yang ketiga, ada SDG 7, yaitu konsep energi terjangkau dan bersih. Lampu LED yang digunakan dalam implementasi Wi-Fi umumnya lebih efisien secara energi, yang mendukung prinsip energi terjangkau dan efisien dalam SDG 7 tersebut. Yang keempat, ada SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Wi-Fi dapat berperan dalam membangun infrastruktur digital yang lebih canggih, memberikan konektivitas yang lebih baik di lingkungan perkotaan dan industri. Lalu yang terakhir ada SDG 11, yaitu kota berkelanjutan dan permukiman. Penerapan Wi-Fi dapat mendukung pembangunan kota cerdas dengan memberikan konektivitas yang andal dan cepat di lingkungan perkotaan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait penjelasan dari topik ini.
Sebagai Kadek Bisma Dharmasena, mahasiswa dari Universitas Udayana Informatika dengan NIM 2208561102. Terima kasih.